Baik, kita bahas soal nomor 5 ini ya. Ini adalah soal tentang reaksi redoks ya yang digabungkan dengan stoikiometri. Kebetulan stoikiometrinya ini adalah stoikiometri yang sederhana karena memang yang ditanyakan adalah mol, tidak sampai ke massa, tidak sampai ke uh, volume gitu ya. Ini baru mol saja yang ditanyakan. Tetap kunci utama dalam menyelesaikan soal redoks ataupun stoikiometri yang lain itu diawali dengan penyetaraan reaksi. Kebetulan reaksinya ini adalah reaksi redoks ya. Kalau reaksi redoks maka selesaikan penyetaraannya menggunakan metode redoks ya. Ada yang metode PBO, ada yang setengah reaksi. Saya sekarang akan perlihatkan yang metode setengah reaksi. Nah, dibagi dua dulu ya reaksinya menjadi seperti ini. Kemudian kita akan lihat di sini koefisien C-nya jadi 2 karena di sini C-nya ada 2 sedangkan Mn sama-sama sudah 1 kiri dan kanan. Kemudian setelah itu kita lihat jumlah O-nya di kiri dan di kanan untuk yang reaksi atas ya sama jumlahnya 4 karena yang kanan sudah dikali 2 ya. Sedangkan yang bawah ini ada perbedaan maka ini suasananya asam. Ya, kalau memang tidak ada suasana yang disebutkan, cari suasana yang paling mudah untuk kalian kerjakan. Misal kalian lebih mudah untuk mengerjakan dengan suasana asam, silahkan gunakan suasana asam tersebut untuk penyetaraan. Jadi tidak terlalu dipaksakan untuk suasana asam atau basa. Nah, kemudian ketika sudah tahu masing-masing jumlah O-nya, sekarang kita lihat jumlah H. Karena di atas tidak ada H, kita tidak perlu perhatikan, sedangkan yang di bawah ini karena ada penambahan H2O, jadi ada jumlah H sebanyak 8 di sebelah kanan, maka di kiri ditambah dengan 8 buah H+. Ya. Karena sekali lagi ini saya gunakan suasana asam. Kemudian setelah O, setelah H kita setarakan, selanjutnya adalah muatan. Muatan di sebelah kiri di reaksi atas ya, ini adalah -2, sedangkan muatan di sebelah kanan adalah 0. Maka untuk menyetarakan muatan kita tambah elektron sebanyak selisih muatannya. Di kiri -2, di kanan 0 berarti di kanan lebih positif, tambah 2 elektron. Kemudian di sini untuk reaksi kedua, muatan -1 dengan +8, ya hati-hati ini bukan +1 ya, koefisien itu dikalikan dengan muatan. Berarti +8 ditambah -1 ini jadi +7, sedangkan di kanan ini +2 untuk Mn2+, dan H2O-nya 0, berarti +2. Selisih antara +7 dengan +2 itu ada 5 elektron. Ya, dan yang lebih positif kan yang di sebelah kiri, berarti tambah 5 elektron di kiri. Selanjutnya, untuk membuat reaksi ini setara, ingat bahwa jumlah elektron di salah satu setengah reaksi dengan setengah reaksi yang lain itu harus sama. Maka kita kali silang ya atau cari KPK dari dua setengah reaksi tersebut. Maka ini dikali 5 dan ini dikali 2. Nah, ini juga bisa menjawab ketika ada pertanyaan berapakah jumlah elektron terlibat. Jumlah elektron terlibat itu sama saja dengan pengali ini ya. Jadi 2 dikali 5 berarti 10 ya. Ketika sudah sama antara reaksi di katode atau reaksi di anode, dua-duanya sudah sama ya. Reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi sudah sama, itulah yang disebut sebagai elektron terlibat ya. Tapi hati-hati, elektron terlibat yang diinginkan harus sederhana. Tidak boleh reaksi yang masih misalnya bisa dibagi 2. Nah, kalau reaksinya masih dibagi 2, maka jumlah elektron terlibat pun harus dibagi 2. Ya, ini kunci yang harus kalian perhatikan. Karena bisa jadi kita di sini ya, ini 2 dikali 10, kemudian ini 5 dikali 4, bisa saja kan? Totalnya sama-sama 20. Tetapi ternyata ketika kita setarakan masih bisa disederhanakan. Nah, ini saya ulang-ulang karena sangat penting untuk membedakan jumlah elektron terlibat ya. Walaupun sudah sama antara katode dan anode, tapi cari
jumlah elektron terlibat ketika reaksinya paling sederhana. Ya, kita lihat apakah reaksi yang hasil kita sudah sederhana atau belum. Ini berarti 5C2O4 2- gitu ya. Kemudian ditambah dengan 2MnO4-. Kemudian di sini H plusnya jadi 16 ya. Kemudian menjadi 10CO2, kemudian ditambah 2Mn2+, kemudian ditambah 8H2O. Nah, perhatikan reaksi ini, apakah reaksi ini masih bisa dibagi dengan angka tertentu? Dibagi 2 tidak ya, karena 5 dibagi 2 jadi 2,5, itu tidak sederhana ya, jadi ada pecahan ya. Kemudian dibagi 3 nggak bisa ya. Jadi kalau tidak bisa dibagi 2 dan tidak bisa dibagi 3, maka ini reaksinya sudah sederhana. Maka jumlah elektron terlibat pun kita bisa simpulkan total jumlah elektron terlibat itu adalah 10 ya. Karena reaksi yang dihasilkan dari pengali ini adalah sudah paling sederhana ya. Apabila di sini nih di hasil reaksi ini ternyata masih bisa dibagi 2, maka jumlah elektron terlibat pun wajib dibagi 2. Misalnya awalnya jumlah elektron terlibat adalah 10, ternyata persamaan reaksinya masih bisa disederhanakan dengan dibagi 2, maka jumlah elektron terlibat pun 10 dibagi 2 yaitu 5 elektron. Ya, hati-hati. Kemudian di sini ya, yang diinginkan bukan jumlah elektron terlibat ya. Saya menyinggung jumlah elektron terlibat karena ada beberapa yang memang bingung ya. Ada misalnya satu reaksi tapi ternyata jumlah elektron terlibatnya itu bisa A, bisa B, bisa C gitu ya. Nah, saya simpulkan, saya tegaskan bahwa untuk jumlah elektron terlibat pastikan reaksinya yang paling sederhana. Nah, di sini kita lihat sekarang baru ke stoikiometrinya ya. Setelah penyetaraan reaksi sudah selesai, kita lihat stoikiometrinya. Yang disebutkan adalah setiap mol ion oksalat. Berarti ion oksalatnya adalah 1 mol, kan setiap mol. Oksalat itu C2O4 2- ya. Membutuhkan ion permanganat. Permanganat itu adalah MnO4-. Nah, berapa jumlah MnO4- yang dibutuhkan? Tentu ini tinggal menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien MnO4- adalah 2, koefisien C2O4 2- adalah 5. Berarti 2/5 dikali mol dari yang diketahui. Ya. Jadi 2/5 dikali 1 mol itu adalah 2/5 mol. Jadi jawabannya adalah yang pertama ya. Walaupun nanti bakal diacak dalam soal, tetapi hasilnya adalah 2/5.